Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hasil panennya melimpah. Ukuran wortelnya gede-gede, padahal bibitnya biasa loh. Malah dulu, perbukitan ini dikenal sangat gersang. Kok bisa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata, semuanya berkat amalan sholawat Nabi saat bekerja di ladang. Ini dia, jalur langit yang ditempuh para petani di Desa Conto Wonogiri. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Desa ini memang dulunya gersang. Bahkan di tahun 90-an, para petaninya pun kesulitan buat panen. Semua mulai berubah setelah warga mulai mengamalkan sholawat. Allah kasih keberkahan luar biasa untuk desa ini. Bahkan, para petani di sini bisa panen setiap hari. 2 tahun terakhir, malah jadi hasil panen yang paling banyak se-Jawa Tengah. Bahkan, sampai 300 ton per tahun. Masya Allah. Ternyata, amalan sholawat dilakukan warga di sini setiap saat. Mulai dari berangkat, berladang, pokoknya sholawat all the time. Guru ngaji saya pernah cerita soal dahsyatnya sholawat. Kalau kita habiskan waktu untuk bersolawat, maka akan dicukupkan segala yang diinginkan, bahkan yang belum terucap dalam doa. Masya Allah. Masya Allah nih hasil panennya. Masya Allah. Nih bisa kita lihat, petani di sini walaupun sedang berladang, mereka juga tetap menyempatkan diri untuk beribadah. Terlepas ini adalah ibadah sunnah, sholat duha, tapi mereka masih bisa menyempatkan sholat di tengah-tengah ladang. Pak Sujud, ini memang udah jadi kebiasaan warga Pak ya? Ya, jadi warga sini itu punya lahan, salah satu lahan itu yang khusus untuk sholat duha dan sholat lainnya. Nah, untuk tanahnya sendiri ini memang udah dipilih yang suci Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau tanahnya ini pupuknya tidak pakai pupuk yang dari kotoran, tapi dari pupuk kompos itu Mas, dari sisa-sisa sayur yang difermentasi itu Mas. Jadi insya Allah tanahnya suci. Masya Allah. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah meninggalkan ibadah. Seperti warga di sini. Saya baru ingat soal tanah ini. Guru saya pernah kasih tahu kalau tanah itu sebenarnya suci. Bahkan kalau kita lagi tayamum pun juga menggunakan tanah. Ada hadis Nabi yang pernah saya baca. Ada 5 hal yang diberikan Allah kepada Rasulullah, tapi tidak kepada Nabi lainnya. Salah satunya tanah sebagai masjid untuk ibadah dan bersuci. Al-Quran dan Al-Hadits memang membolehkan kita sholat di atas tanah yang bersih. Allahu Akbar. Tapi rasanya lebih afdal menyiapkan sajadah kecil ya. Masya Allah, Allah terasa sangat dekat di sujud saya kali ini. Saya pernah baca, kalau bekerja itu termasuk ibadah. Bahkan baju yang kita pakai saat bekerja kasar pun boleh loh dipakai untuk sholat, asal nggak terkena najis seperti air seni, kotoran binatang, dan juga darah. Bahkan ada loh najis yang dimaafkan sama Allah, asalkan najisnya cuma sedikit dan nggak kelihatan, nggak berubah warna dan berbau. Sami Allah liman hamidah. Nah, packingnya udah beres. Alhamdulillah. Sekarang, saya mau bantuin Pak Sujud jualan hasil panen ke pengepul sayur. Saya jadi kepikiran, kayaknya nyaman deh ngabisin hari tua hidup di pedesaan. Hidup nyaman, hati tentram, ibadah pun jalan.
Sekarang, saya sudah sampai di Pasar Kerandegan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Pasar ini nggak buka setiap hari ya, jadi cuma buka di hari-hari tertentu. Tapi disinilah perputaran roda ekonomi desa Conto. Saya dengar ada amalan jalur langit di pasar ini. Amalan menjual dagangan kualitas baik dan memberi bonus pada pembeli. Hasilnya, Masya Allah, berbonus umroh dan menyekolahkan anak hingga kuliah. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam, Mas. Kita bawain hasil panen pagi ini nih Bu. Ini pesanan sudah datang, Bu. Ya. Nah, Ini nggak perlu ditimbang dulu Bu. Nggak usah aja, Mas. ini beratnya 40 kilo, Bu. Ya, tenang udah aja. Saya, Mas, udah langganan udah lama loh, Mas. Masya Allah Sobat Langit, itu dia jalur langit yang ditempuh oleh Bu Nini. Walaupun tadi wortelnya nggak ditimbang, tapi Bu Nini ini percaya sama Pak Sujud kalau timbangannya itu udah pasti pas dan wortelnya itu segar-segar. Bu Nini, saya pengen nanya deh. Iya. Bu Nini sekarang anak udah berapa Bu? Udah 2. Udah 2. Iya. Nah, yang pertama itu udah umur berapa Bu? Udah 24 udah keluar kuliah. Kuliah. Iya. Yang kecil Masuk SMA. masuk SMA. Wah, luar biasa. Berarti anak bisa kuliah dari hasil jualan sayur ini Bu, 20 tahun. Iya, iya. Berkat jualan sayur, Mas. Masya Allah. Alhamdulillah suami juga udah umroh. Bareng-bareng sama ibu? Iya. Masya Allah. Anak juga udah kerja. Guru saya pernah bilang, kalau berdagang itu profesi mulia. Bahkan sudah turun-temurun dari zaman Nabi. Dan jadi salah satu profesi Nabi saat masih muda. 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam kegiatan berdagang. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Nini. Salam Mbak Lastri. Ada apa, Mbak? Sayur. Ya. Buncisnya kok. Oh, Ayu ayu. mari Bu, mari Bu. Ayu ayu wortelnya ayu ayu. Sekilo berapa wortelnya? 10.000, Mbak. Beli 1 kilo. Ya. Buncis berapa 1 kilo? 1 kilo 6.000. Mbak Nini, ini saudaranya ya? Kok cantik Iya. banget? Makasih. Anop namanya. Ini udah langganan di Ya langganan Bu tiap Nini? hari. Ya, beli Tiap hari? sayur. Iya, beli sayur tiap Masya hari. Allah. Oh ya, monggo Bu, monggo. Sayurannya bagus-bagus. Masya Allah. Ipun. Terus apa itu murah. Murah. Ya, kalau ini ditambahin sama Mas. Bu Nini. Ini Dapat bonus. Bu Nini, Iya. kan tadi saya lihat Bu Nini kasih lebihan tuh buat pembelinya. Iya. Ibu nggak takut rugi Bu? Enggak, Mas, itu udah langganan udah lama, terus saya bersyukur kepada Allah ada rezeki yang melimpah ruah itu dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang saya doakan setiap hari. Mudah-mudahan Allah yang melimpahkan rezekinya dari Allah. Jadi Bu Nini ini nggak takut rugi karena Bu Nini yakin kalau rezeki itu nggak hanya uang. Kesehatan, kerukunan keluarga itu juga rezeki dari Allah yang patut kita syukuri. Masya Allah. Wah, banyak banget ilmu dan inspirasi yang bisa saya ambil setelah lihat keseharian bertani dan berdagang warga desa. Amalan-amalan jalur langit yang dijalankan warga membuat desa mendapatkan keberkahan dari Allah. Masya Allah.